Indonesia masih memiliki peluang besar diperkuat F-15 Eagle II buatan Boeing. Boeing secara terbuka memang menawarkan F-15 Eagle II ke Indonesia. Indonesia jelas senang ditawari F-15 Eagle II oleh Boeing. Indonesia membutuhkan F-15 Eagle II sebagai jaminan penguasaan udara nasional. Superioritas udara memang menjadi hal yang harus dimiliki Indonesia saat ini. Bayangkan saja cuma mengandalkan F-16 dan Su-27 serta Su-30 mana cukup mengawal ruang udara Indonesia. Apalagi jumlah F-16 dan Sukhoi tak terlalu banyak, sangat kurang untuk menjaga ruang udara Indonesia. Maka penambahan 36 unit F-15 Eagle II dianggap perlu. Amerika Serikat, AS, memang sengaja hendak menyasar pasar alutsista di Indonesia. Washington memerintahkan khusus agar Boeing penetrasi pasar di sini. AS lantas menunjuk Alexander Feldman sebagai Presiden Bisnis Boeing di Asia Tenggara dan Direktur PT Boeing Indonesia pada tanggal 27 Agustus tahun 2021. Penunjukan Feldman tak lepas dari usaha Boeing merebut pasar senjata Asia Tenggara. Caranya dengan mendirikan kantor cabang di Indonesia. Saya bangga bergabung dengan Boeing, salah satu merek ikonik dunia, dan mitra yang kuat dan berkembang ke salah satu pasar yang paling cepat berkembang dan paling berpengaruh di dunia, Asia Tenggara, dengan lebih dari 380 juta orang di bawah usia 35 tahun. Asia Tenggara akan mendukung pertumbuhan Boeing selama beberapa dekade mendatang dan mendukung ratusan ribu pekerjaan Amerika serta banyak lainnya di seluruh kawasan. Jelasnya dikutip dari boeing.mediaroom.com. Disinyalir Boeing akan memasarkan berbagai macam alutsista miliknya di sini. Deretan mesin perang seperti A-64 Apache, A-10 Warthog, CH-47 Chinook hingga V-22 Osprey merupakan contoh dagangan Boeing. Jika Indonesia masih kurang berminat dengan F-15 Eagle II, ada pilihan F-18 Hornet, Super Hornet atau Growler. Untuk lini pesawat intai dan mata-mata, Boeing punya E-7 Wet Getile hingga P-8 Poseidon hingga pesawat tanker KC-64 Pegasus. Indonesia tentunya akan mempunyai akses lebih mudah bila ingin membeli barang dagangan Boeing. Kasau Marsikal TNI Fajar Prasetyo mengungkapkan jika memang dirinya sudah ditawari secara langsung F-15 Eagle II oleh Boeing. Ini sedikit informasi, F-15 X timnya sudah datang ke saya. Saya tanya kalau hari ini kita sepakat unit awal pertama yang akan kita terima kira-kira kapan? Jawabannya ya kira-kira tahun 2027, jelasnya dikutip dari Antara. Rabu tanggal 22 Desember tahun 2021. Namun baru-baru ini Boeing merasa prihatin dengan Indonesia. Alasannya apakah Indonesia mampu membayar sekitar 199 triliun rupiah untuk mengakuisisi F-15 Eagle II, rencana penjualan 36 jet tempur F-15 dan peralatan baru Boeing Co. ke Indonesia telah mengalami hambatan pembiayaan. Menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut, eksekutif dari pembuat pesawat AS terbang ke Jakarta minggu ini untuk membahas transaksi dengan pejabat Indonesia di sela-sela pameran pertahanan tahunan. Kata orang-orang, meminta untuk tidak disebutkan namanya karena pertimbangannya bersifat rahasia. Boeing prihatin dengan kemampuan ekonomi terbesar di Asia Tenggara untuk membiayai jet. Dengan Indonesia bersikeras membayar dengan mencicil, pertemuan berakhir tanpa hasil konklusif, yang berarti rencana untuk menandatangani kesepakatan sebelum akhir tahun ini kemungkinan akan tertunda, jelas Bloomberg pada tanggal 4 November tahun 2022. Menhan Prabowo memang berniat membayar F-15 Eagle II dengan cara mencicil. Diakui memang Indonesia tak mampu bila harus membayar cash F-15 Eagle II. Diakui memang Indonesia tak mampu bila harus membayar cash F-15 Eagle II. Kita jelas minta kita harus bisa membeli dalam hal mencicil, tidak bisa sekaligus. Pemerintah selalu memprioritaskan pembangunan ekonomi dan sebagainya, jelas Prabowo. Soal kemampuan F-15 Eagle II, Boeing sengaja merancang jet tempur ini seefektif mungkin. Boeing sadar bahwa F-15 Eagle II yang masih tergolong jet tempur generasi 4.5 harus mempunyai keistimewaan sendiri. Salah satu keistimewaannya ialah ongkos operasional serta kemampuan memuat bom yang lebih baik dari F-35. F-15EX adalah pengganti siap pakai untuk F-15C yang mencakup muatan, jangkauan, dan kecepatan terbaik di kelasnya. Dirancang untuk memberikan nilai bagi Angkatan Udara AS, F-15EX akan menjadi tulang punggung pesawat tempur untuk layanan tidak hanya hari ini,
tetapi untuk beberapa dekade mendatang, jelas Boeing.com. Maka dari itulah Boeing membuat rekayasa terhadap F-15C menjadi Eagle 2. Kekurangan pada pendahulunya diperbaiki, kemudian dipoles lagi agar lebih letal menghadapi mesin perang lawan. Insinyur Boeing menciptakan ratusan pesawat digital sebelum memotong logam apapun, dan terbang ribuan jam sebelum penerbangan uji pertama kami. Hasilnya adalah pesawat dengan tulang punggung digital, arsitektur sistem terbuka dan kapasitas untuk membawa senjata hipersonik, menjadikannya elemen kunci armada tempur taktis Angkatan Udara AS. Beber Boeing.com. Boeing setidaknya memberi 5 kelebihan F-15 Eagle 2 dibanding jet tempur sejenis. 1. Mengatasi ancaman jet tempur siluman. Siapa sangka F-15 Eagle 2 mampu menanggulangi ancaman jet tempur generasi 5 macam Su-57 Rusia. 2. Muatan bom banyak. Bisa dibilang F-15 Eagle 2 kapasitas muat bomnya setara dengan pembom nuklir Xi'an H6. Hal inilah nantinya yang akan membawa kembali kemampuan pembom strategis jarak jauh yang selama ini vakum di tubuh militer Indonesia. 3. Kokpit canggih. Di dalam kokpit F-15 Eagle 2 tersemat berbagai perangkat avionik layaknya jet tempur generasi kelima. Hal inilah yang membuatnya bisa melawan jet tempur sekelas Su-57.4. Bisa di-upgrade. Boeing sedang menimbang potensi bahwa F-15 Eagle 2 bisa di-upgrade di masa depan. Apakah proyek F-15 Silent Eagle yang setara dengan jet tempur generasi kelima bakal dilanjutkan Boeing? Menarik disimak. 5. Suku cadang melimpah. Jika Indonesia membeli F-15 Eagle 2 maka suku cadangnya melimpah. Karena suku cadang F-15 Eagle 2 80% kompatibel dengan jet tempur sebelumnya. Dengan hal ini bisa jadi Indonesia memiliki kans memperoleh kekuatan udara mumpuni untuk mewujudkan air superiority. Tentunya untuk Indonesia, baik Rafale maupun F-15EX dapat memenuhi kebutuhan Indonesia.